Apakah kalian terlahir dengan wajah yang jelek? Kalau iya berarti kita senasib. Hehehe. Karena itu di episode ini aku akan menjelaskan alur cerita film The Beauty Inside yang memberikan pelajaran bahwa lebih baik memiliki wajah jelek daripada tidak memiliki wajah sama sekali, dan memberikan pelajaran bahwa keindahan tidak hanya berasal dari tampang saja, tapi juga bisa berasal dari hati. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja aku ceritakan alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan pria gendut bernama Kim Woo Jin. Woo Jin ini bekerja sebagai pembuat mebel yang berasal dari kayu. Selanjutnya diceritakan keesokan harinya Woo Jin yang tadinya berbadan gendut tiba-tiba berubah menjadi opa-opa ganteng. Ternyata diketahui Woo Jin memiliki kekuatan super, di mana dia selalu berganti wajah di setiap harinya. Kemudian cerita beralih ke masa lalu ketika Woo Jin pertama kali wajahnya berubah di setiap harinya. Saat itu Woo Jin masih duduk di bangku SMA, tepatnya ketika dia berumur 18 tahun. Tiba-tiba di suatu pagi, dia terkaget ketika melihat wajahnya di kaca berubah wajah menjadi paman-paman cabul. Woo Jin pun langsung ke ibunya dengan menangis dan bertanya kenapa wajahku bisa berubah seperti ini. Ibunya juga bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya ibunya membawa Woo Jin di rumah untuk menenangkan dia. Dari hari ke hari wajah Woo Jin terus berubah, mulai dari menjadi opa-opa, keesokan harinya tiba-tiba menjadi ajusi, sampai keesokan lagi menjadi mbamba. Perubahan wajah Woo Jin juga tidak terbatas pada gender dan ras. Dia bisa menjadi seorang wanita, tiba-tiba menjadi bule, tiba-tiba bisa juga menjadi niga suatu saat. Masalahnya Woo Jin ini tidak bisa mengontrol perubahan fisiknya. Jadi setiap hari dia berubah menjadi orang yang berbeda-beda. Jadi dia di setiap harinya berubah-berubah terus menjadi orang yang berbeda. Dan karena hal itu Woo Jin pun mengurung dirinya di rumah. Dia sudah putus dari sekolahannya. Dia juga tidak mempunyai teman. Satu-satunya orang yang dia kenal semenjak kejadian itu hanyalah ibunya saja. Sampai di suatu hari ada seseorang yang bernama Sunbaek mengetuk pintu dari rumah Woo Jin. Ketika itu tampilan fisik dari Woo Jin seperti ibu-ibu. Lalu Woo Jin pun membukakan pintu Sunbaek. Ternyata Sunbaek ini merupakan teman semasa kecil Woo Jin. Dan juga Woo Jin mulai tidak menemui Sunbaek semenjak dia berubah terus fisiknya, karena Woo Jin juga malu ketika menjadi orang lain. Sunbaek mengira bahwa itu adalah ibunya Woo Jin. Akhirnya Sunbaek pun bertanya, "Tante bisa ketemu dengan Woo Jin?" Woo Jin tentu bingung juga karena bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Sunbaek kalau itu adalah dirinya. Sampai akhirnya ibu asli Woo Jin datang. Tentu Sunbaek bingung, loh, ini ibunya Woo Jin, terus yang tua satu ini siapa? Lalu ibu Woo Jin memberitahu kalau ya itu adalah Woo Jin. Mendengar hal itu tentu Sunbaek tidak percaya. Akhirnya Sunbaek memberikan pertanyaan-pertanyaan pribadi yang hanya diketahui olehnya dan Woo Jin saja. Woo Jin pun bisa menjawab semua pertanyaan itu, dan ketika itu Sunbaek pun percaya kalau memang Woo Jin setiap harinya bisa berubah terus wajahnya. Dan sejak saat itu Sunbaek menjadi teman satu-satunya Woo Jin. Cerita beralih ke masa sekarang lagi. Di masa sekarang ini Sunbaek dan Woo Jin bersama-sama membangun perusahaan, di mana perusahaan mereka berdua ini bergerak di pembuatan mebel yang terbuat dari kayu. Sunbaek berperan sebagai wajah dari perusahaan ini karena Woo Jin juga tidak dikenali siapa-siapa, tetapi Woo Jin di situ berperan sebagai perancang dari mebel itu sendiri. Ya, sampai pada umur 30 tahunan ini Woo Jin memang tidak bertemu siapa-siapa. Dia juga tidak berpacaran, dia tidak mengenali siapa-siapa. Orang yang dikenalinya hanya Sunbaek dan ibunya saja. Nyatanya memang Woo Jin tidak pernah berencana untuk menikah karena dia sadar tidak ada pasangan yang mau menerima perubahan fisiknya yang setiap hari. Sampai di suatu hari Woo Jin bertemu dengan seorang wanita. Wanita ini bernama Yiso. Yiso bekerja sebagai pelayan di suatu toko yang menjual perusahaan furniture yang terbuat dari kayu. Ketika bekerja seperti pelayan pada umumnya, Yiso selalu ramah kepada pembeli-pembeli yang ada di sana.
Ketika itu Wujin sedang mampir ke toko Yiseo. Ketika pertama kali mengobrol bersama Yiseo, Wujin pun langsung merasa penasaran kepada Yiseo. Karena rasa penasaran, Wujin pun setiap hari mengunjungi toko itu untuk bisa mengobrol bersama Yiseo. Tentunya Yiseo tidak sadar kalau setiap harinya dia mengobrol bersama Wujin, karena Wujin sendiri memiliki wajah yang berbeda-beda di setiap harinya. Karena setiap hari selalu mengobrol dengan Yiseo, lama-lama Wujin pun mulai menaruh perasaan kepada Yiseo. Tapi seperti biasanya, Wujin yang sadar bahwa dia tidak mungkin mempunyai pasangan, akhirnya dia hanya menjadi pengagum rahasia dari Yiseo. Bukan tanpa alasan juga, Wujin tiba-tiba menyukai Yiseo. Karena nyatanya Yiseo ini tidak pernah membeda-bedakan orang. Hal itu terlihat ketika Wujin suatu saat sedang dalam keadaan yang jelek, keesokan harinya menjadi ganteng, keesokan harinya lagi menjadi biasa saja. Yiseo tetap mengistimewakan Wujin, tidak peduli bagaimanapun wajahnya. Awalnya Wujin beranggapan seiring berjalannya waktu mungkin perasaan dia suka kepada Yiseo akan hilang. Tapi semakin lama perasaan itu semakin menguat. Wujin sampai sering tidak bisa tidur karena memikirkan Yiseo. Tapi pikiran dan hatinya selalu tidak selaras. Di satu sisi dia sadar bahwa Yiseo pasti tidak mau menerima Wujin yang setiap hari berganti wajahnya. Tapi dalam lubuk hatinya Wujin sangat ingin mendekati Yiseo. Akhirnya Wujin pun membulatkan tekadnya untuk bisa mendekati Yiseo. Tapi kesempatan itu tidak pernah datang karena keesokan harinya dia menjadi orang yang tua, keesokan harinya menjadi wanita, keesokan harinya menjadi biasa saja, malah keesokan harinya menjadi jelek. Dan tibalah di saat dia menjadi opa-opa ganteng, dia pun langsung memberanikan diri untuk berkenalan dengan Yiseo ketika itu. Seperti biasanya Wujin datang ke toko dan dengan modusnya dia bertanya-tanya tentang barang yang ada di toko itu, padahal dia sudah beratusan kali ke sana. Yiseo pun terkejut karena bagaimana bisa Wujin ini bisa mengetahui beberapa hal yang belum dijelaskan oleh Yiseo. Dan ketika itu Wujin langsung memberanikan diri untuk mengajak makan malam bersama Yiseo. Yiseo yang ketika itu melihat Wujin dalam keadaan yang sangat tampan, tentu Yiseo mau, tetapi sialnya Yiseo ada urusan, jadi dia menolak ajakan itu. Tentu Wujin panik. Wujin pun yang merasa tidak ada kesempatan lain akhirnya memaksa Yiseo. Yiseo pun bertanya, besok bagaimana? Memangnya kenapa harus hari ini? Jawab Wujin, karena di hari lain aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini. Akhirnya Yiseo pun mau berangkat dengan Wujin dan mereka makan malam bersama. Wujin yang mengetahui bahwa Yiseo ini menyukai kerajinan yang berasal dari kayu, akhirnya Wujin mengajak Yiseo makan di tempat Wujin biasa membuat kerajinan kayunya. Di situ mereka berdua pun makan bersama dan ternyata mereka berdua sangat cocok dan juga mereka mengobrol sangat lama dan juga ternyata mereka berdua saling nyaman. Setelah makan, Wujin langsung mengantarkan pulang Yiseo. Wujin pun mengajak apakah Yiseo keesokan harinya ingin pergi lagi bersama Wujin. Yiseo mengiyai ajakan itu, akhirnya mereka bersepakat untuk besok pergi lagi. Ketika di rumah, Wujin sangat bingung karena dia tahu kalau dia tidur pasti keesokan harinya wajahnya akan berubah. Sampai terpikirlah ide gila dari Wujin. Dia mempunyai ide bagaimana kalau mulai detik itu dia tidak tidur seumur hidupnya supaya wajahnya tetap dan dia bisa terus bersama dengan Yiseo. Wujin pun mulai memikirkan cara bagaimana ya caranya supaya aku bisa tidak tidur lama. Akhirnya Wujin pun menemukan sebuah ramuan. Tentu ketika itu sudah malam dan dia sangat mengantuk sebenarnya, tapi dia tidak mau menghilangkan kesempatannya keesokan harinya untuk pergi bersama Yiseo dan dia pun memulai untuk meminum kerating deng. Setelah itu adrenalin Wujin pun meningkat dan dia tidak jadi mengantuk, dia pun langsung bersemangat. Keesokan harinya seperti yang dijanjikan, Wujin pun pergi bersama Yiseo dan mereka menikmati semua hari itu sampai pada malam hari. Wujin mengantar Yiseo pulang lagi dan Wujin mengajak apakah besok Yiseo mau untuk keluar lagi bersama Wujin. Dan Yiseo pun mengiyai. Ketika di rumah, Wujin yang memang sudah tidak tidur dari kemarin, tentu dia lagi-lagi sangat mengantuk. Tapi lagi-lagi dia mencoba minum kerating deng agar dia bisa tetap terjaga sampai esok hari. Ternyata memang benar, ramuan kerating deng ditambah cinta itu bisa membuat orang kuat untuk tidak tidur berhari-hari. Keesokan harinya Wujin keluar lagi dengan Yiseo. Wujin yang memang tidak tidur selama 2 hari tentu matanya menghitam. Yiseo yang menyadari hal itu tentu dia bertanya,
bertanya, "Wujin, kenapa matamu menghitam? Apakah kau tidak tidur berhari-hari?" Wujin tidak menjawabnya, dia hanya tersenyum saja. Sampai di malam harinya, lagi-lagi Wujin mengajak Yiseo apakah keesokan harinya mau untuk keluar lagi bersama dengan Wujin. Tentu Yiseo pun mengiyai itu, dan di situ mereka berdua berpisah. Ketika di perjalanan pulang, tepatnya di dalam kereta, Wujin pun sangat mengantuk, tetapi dia harus tahan karena dia tidak mau wajahnya berubah. Dia pun sekuat tenaga melawan rasa kantuknya. Tapi karena Wujin sudah tidak tidur selama 2 hari, rasa kantuk itu pun semakin besar dan itu semakin menyiksa diri Wujin. Tetapi demi cintanya, Wujin terus menahan rasa sakit dari rasa kantuk itu. Semakin lama pandangan dari Wujin semakin menghilang dan dia semakin tidak fokus. Sampai akhirnya dia tertidur sebentar di kereta. Keretanya pun sampai dan dia terbangun. Wujin yang terbangun dari tidurnya tentu dia shock dan dia langsung melihat ke kaca, bagaimana wajahku, apakah berubah atau tidak. Dia pun melihat ke kaca dan bangsat, bangun-bangun dia menjadi mbamba. Tentu Wujin sangat sedih karena pasti hari ini dia tidak bisa menemui Yiseo karena dia menjadi mbamba, mana mau Yiseo menemuinya. Di pagi harinya, Wujin pun ke tempat terminal di mana Yiseo berjanjian dengannya. Dan benar saja, Yiseo sudah menunggu di terminal itu untuk bertemu dengan Wujin. Tapi Wujin hanya bisa memandangi Yiseo. Dia tidak berani menyapa Yiseo karena Wujin tahu Yiseo juga pasti tidak mengenali wajah Wujin yang sekarang ini. Wujin yang tadinya dipaksa maju karena cinta, akhirnya dia dipukul mundur karena menerima realita. Wujin sadar mungkin memang Wujin tidak ditakdirkan untuk berpasangan dengan seorang wanita. Akhirnya Wujin pun memutuskan untuk pulang. Dan sejak hari itu Wujin pun berusaha untuk melupakan Yiseo. Dari hari ke hari, Wujin selalu berusaha keras untuk melupakan Yiseo, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dalam benak Wujin ketika itu, jika memang memendam rasa cinta kepadamu begitu sulit dan menyakitkan, lantas mengapa hatiku enggan menyerah hingga titik ini? Akhirnya Wujin pun berusaha untuk menemui Yiseo lagi. Ketika itu Wujin menjadi seorang wanita dan Wujin langsung mengajak Yiseo untuk pergi ke rumahnya. Awalnya tentu Yiseo menolak karena dia tidak mengenal siapa wanita ini. Tapi karena Wujin menyebutkan namanya, akhirnya Yiseo pun mengikuti Wujin untuk pergi ke rumahnya. Ketika di rumah Wujin pun menjelaskan segalanya. Dia juga menjelaskan kalau dia berubah-ubah di setiap harinya. Mendengar penjelasan itu, Yiseo bukannya percaya, dia malah ketakutan. Dan Yiseo pun langsung melarikan diri karena dia takut bahwa Wujin ini jangan-jangan orang gak bener, karena mana ada bisa orang berubah-ubah wajahnya setiap hari. Dan Wujin pun akhirnya menyerah untuk mendekati Yiseo karena Wujin tahu mungkin memang Yiseo tidak mau lagi untuk bertemu dengan Wujin. Di hari-harinya Wujin menyadari mencintai Yiseo adalah hal terindah yang pernah dia rasakan. Tetapi kehilangan Yiseo adalah hal terburuk yang pernah dirasakannya seumur hidupnya. Di saat yang lain nyatanya Yiseo juga tidak bisa melupakan Wujin. Dia terus memikirkan Wujin. Karena penasaran, akhirnya Yiseo pun menghubungi Wujin dan dia mulai percaya apakah Wujin memang benar-benar memiliki wajah yang berubah ya setiap harinya. Yiseo langsung menemui Wujin dan dia ingin pembuktian secara langsung. Jadi Yiseo memutuskan untuk tidur di sana untuk melihat perubahan wajah dari Wujin. Dan benar saja wajah dari Wujin berubah dan mulai detik itu Yiseo percaya kalau Wujin memang memiliki suatu keunikan. Dan sejak saat itu mereka pun berpacaran. Setiap harinya Wujin dan Yiseo mengalami hari-hari bahagianya. Yiseo pun tidak mempedulikan fisik dari Wujin. Seperti apapun fisik Wujin di hari itu, Yiseo tetap mencintainya. Yiseo seakan berpacaran dengan orang yang berbeda-beda. Karena Wujin pernah menjadi wanita, suatu saat pernah menjadi orang yang ganteng, suatu saat menjadi orang yang jelek, bahkan juga pernah menjadi bocil. Suatu hari Yiseo ada pesta di kantornya. Teman-teman Yiseo pun yang penasaran siapa cowok dari Yiseo menyuruh Yiseo untuk mengajak pacarnya datang ke pesta itu. Tentu Yiseo bingung dan dia tidak tahu bagaimana cara mengajak Wujin karena Wujin kan selalu berubah wajahnya. Akhirnya Yiseo pun mengajak Wujin. Sialnya di hari H pesta itu Wujin menjadi nenek-nenek dan tidak mungkin dong Wujin datang dengan rupa nenek-nenek untuk dikenalkan ke temannya Yiseo. Wujin
Wujin sekuat tenaga berusaha untuk tidur agar fisiknya bisa berubah. Untungnya dia bisa tertidur, dia pun terbangun. Yiseo pun menunggu, kemana ini Wujin, kenapa dia tidak datang-datang. Akhirnya ada seseorang di belakang dan itu ternyata adalah Wujin. Untungnya ketika itu Wujin berubah menjadi sugar daddy yang sangat ganteng. Hari berhari terus berlalu, mereka berdua terus berpacaran. Suatu saat Wujin memiliki keinginan untuk melamar Yiseo sebagai istrinya. Wujin menunggu di saat fisiknya berubah menjadi sangat ganteng, dan tepat di ketika hari Wujin menjadi sangat ganteng, Wujin mengajak Yiseo makan malam. Di situ Wujin langsung memberikan cincin dan berniat untuk melamar Yiseo. Tetapi Yiseo hanya diam saja dan dia tidak antusias untuk menjawab ajakan lamaran dari Wujin. Akhirnya Wujin tersadar Yiseo ternyata masih ragu untuk bisa menikah dengan Wujin. Akhirnya Wujin tidak jadi melamar Yiseo. Setelah hari itu, teman-teman dari Yiseo juga sering menggibahi Yiseo di belakang karena teman-teman Yiseo mengetahui bahwa Yiseo selalu berganti-ganti pasangan. Ya, nyatanya teman-teman Yiseo tidak mengetahui fakta bahwa Wujin memiliki kelainan berubah terus wajahnya. Jadi wajar kalau teman-teman Yiseo mengira Yiseo selalu berganti-ganti pasangan. Namanya seorang wanita, Yiseo pun sering kepikiran karena sering digibahin oleh teman-temannya, dan itu seringkali membuat Yiseo depresi. Sampai suatu hari tiba-tiba Yiseo masuk rumah sakit. Wujin yang mengetahui itu langsung ke dokter. Dokter langsung menjelaskan Yiseo masuk rumah sakit karena dia selama ini depresi. Yiseo juga sering meminum obat penenang untuk menenangkan jiwanya. Di situ Wujin pun merasa bersalah. Akhirnya Wujin memutuskan untuk curhat kepada ibunya. Wujin semakin terkejut ketika ibunya bercerita bahwa sebenarnya Wujin ini mempunyai ayah. Ayahnya juga memiliki fisik yang sama seperti Wujin, yaitu ayah dari Wujin selalu berganti-ganti wajah setiap harinya. Ibu Wujin juga cerita bahwa dia mengalami depresi karena dia tidak bisa berhubungan dengan ayah Wujin yang selalu berganti wajahnya setiap hari. Dari situ Wujin pun sadar mungkin penyebab Yiseo depresi adalah rupanya yang selalu berganti. Dia pun terus berpikir, apakah aku seharusnya meninggalkan Yiseo ya demi kebahagiaannya. Akhirnya di suatu hari Wujin memutuskan untuk pamit pergi kepada Yiseo. Wujin tidak bilang untuk pergi meninggalkannya karena Wujin tahu kalau dia bilang hal itu kepada Yiseo pasti Yiseo melarangnya, dan dia pun memberikan suatu pemberian yaitu kursi kepada Yiseo sebagai ucapan perpisahan selamat tinggalnya. Dan di hari itu Wujin pun meninggalkan Yiseo. Sebenarnya hati Wujin sangat sakit karena nyatanya Wujin masih mencintai Yiseo. Tapi di sisi lain dia sadar kalau dia tetap bersama dengan Yiseo pasti Yiseo akan semakin depresi. Dan demi kebahagiaan Yiseo akhirnya Wujin tetap membulatkan tekadnya untuk berpisah dengan Yiseo. Karena bagi Wujin level tertinggi mencintai adalah mengikhlaskannya. Dan mulai sejak saat itu Wujin tidak pernah lagi untuk menemui Yiseo. Sungguh tolol memang Wujin ini. Dan juga sangat bacot memang Wujin ini sok-sokan mengikhlaskan, karena harusnya cintanya bukan untuk diikhlaskan tapi diperjuangkan. Anjing memang. Dan ketika itu nyatanya Yiseo juga masih mencintai Wujin. Yiseo pun mencari Wujin kemana-mana tetapi dia tidak menemukannya. Yiseo juga menyesal karena mendengarkan gibahan dari teman-temannya, sehingga karena itu Wujin meninggalkannya. Akhirnya Yiseo pun teringat bahwa Wujin mempunyai teman bernama Sunbaek. Yiseo pun langsung ke Sunbaek dan dia menanyakan di mana Wujin. Ternyata Wujin sudah pergi dari Korea, dia sekarang ada di Swedia. Yiseo tanpa berpikir panjang langsung pergi ke Swedia dan dia mengetuk pintu rumah Wujin. Wujin tentu terkaget ketika dia melihat Yiseo di sana, dan Wujin pun berbohong kalau itu bukan dirinya. Yiseo tentu tidak mengetahui karena Wujin ini kan tampangnya berubah setiap saat. Untungnya sutradara dari film ini mendapatkan hidayah dari sang pencipta di akhir film. Yiseo tanpa berpikir panjang langsung memeluk Wujin dan Wujin pun akhirnya menangis. Di situ akhirnya mereka berdua bisa bersama lagi. Yiseo langsung mengatakan keinginannya untuk ingin menikahi Wujin dan filmnya pun habis. Luar biasa memang film satu ini. Terima kasih kepada penulis skenarionya yang telah memberikan happy ending. Dan ketemu lagi di konten selanjutnya.